Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Sudah mendekati tahun ajaran baru di mana orang tua sedang giat-giatnya mempersiapkan untuk memilih sekolah untuk anak-anaknya. Di sini ada 10 hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan memilih sekolah untuk anak-anak kita. Disimak ya. Yang pertama terkait dengan jarak. Ini hal yang sepele namun biasanya sering juga diabaikan. Bagaimana sekolah yang akan anak-anak kita pilih adalah sekolah yang tidak memiliki jarak yang terlalu jauh dari rumah kita. Dari itu kita juga dapat memastikan bahwa setiap hari perjalanan yang akan ditempuh oleh anak-anak kita tidak terlalu jauh. Karena aktivitas yang terlalu melelahkan di perjalanan akan juga mengganggu konsentrasi mereka ketika belajar di sekolah. Yang kedua adalah karakter anak. Lihat karakter anak kita sebelum kita memilih sekolah yang tepat, di mana sekolah yang tepat akan sebanding dengan apa yang kita dapat lihat dari karakter anak kita. Kembali bahwa di sini karakter anak juga terkait dengan tujuan kita menyekolahkan anak kita untuk dapat seperti apa. Di situ poin penting ketika kita melihat karakter anak harus sejalan dengan sekolah yang akan dipilih. Yang ketiga adalah kredibilitas guru. Kita lihat juga bagaimana guru-guru yang ada di sana atau staf-staf yang bekerja di sana. Biasanya observasi kita sebagai orang tua ketika memilih sekolah adalah juga terkait dengan bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya, terkait dengan karyawan dan juga bagaimana guru-guru bekerja ketika mereka melayani anak-anak kita. Di sini pun kita dapat melihat bagaimana track record guru-guru dari alumni atau orang tua sebelumnya. Orang tua murid dapat berkomentar bagaimana terkait dengan pelayanan guru-guru terhadap anak-anaknya di sekolah tersebut. Yang keempat adalah terkait dengan sarana prasarana. Fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut juga menunjang atau tidak terkait dengan apa yang kita harapkan dari sekolah yang akan kita pilih untuk anak-anak kita. Dari itu kita pun dapat observasi atau mengecek terlebih dahulu kondisi sekolah secara fisik. Yang kelima adalah terkait dengan perbandingan jumlah guru dan siswa di kelas. Jumlah guru dan siswa sebanyak apa yang akan ada di kelas. Di sini pun terkait dengan bagaimana nanti maksimal atau tidaknya pendampingan guru terhadap anak kita. Keenam yang tidak kalah penting adalah program sekolah. Kita lihat juga program-program sekolah tersebut bisa dari websitenya atau kita lihat juga dari brosur yang ditawarkan. Terkait dengan program sekolah pun pastikan tidak ada program yang mungkin kedepannya akan sangat sulit untuk kita ikuti. Disinilah jika kita melihat program-program sekolah yang tidak cocok dengan visi misi keluarga kita dalam mendidik anak-anak kita, pastikan kita tidak menyekolahkan di sekolah tersebut karena nantinya akan menjadi batu sandungan ketika anak-anak kita bersekolah di sekolah tersebut. Dan yang ketujuh yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kurikulum yang dipakai. Seperti apa kurikulum yang dipakai dan juga apakah itu cocok untuk anak-anak kita juga dapat memilihnya. Dari itu pastikan ketika kita memilih sekolah, lihat juga bagaimana metode yang dipakai untuk pembelajaran. Dari itu kurikulum-kurikulum yang dipakai di sekolah tersebutlah yang harus kita lihat sebelum kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah tersebut. Yang kedelapan adalah terkait dengan biaya. Biaya juga penting untuk kita lihat bahwa kita menyekolahkan anak-anak kita pun tidak boleh memaksakan diri. Ketika kita melihat pembiayaan di sekolah tersebut tidak sesuai dengan budgeting yang telah kita siapkan, maka kita pun tidak harus memaksakan diri. Terkait dengan hal ini adalah bagaimana sebagai orang tua murid nantinya pun kita memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pembiayaan anak-anak kita di sekolah. Dari itu kita pun wajib untuk melunasi segala hal terkait dengan sangkut paut pembiayaan anak-anak kita di sekolah. Yang kesembilan adalah terkait dengan budaya sekolah. Kita juga dapat melihat langsung dengan observasi ketika pembelajaran atau ketika aktivitas lain tersebut berjalan. Ada banyak budaya-budaya sekolah yang mungkin kita pun dapat analisis dan apakah itu cocok untuk anak kita atau tidak. Dan yang terakhir adalah akreditasi atau penjaminan mutu. Kita juga dapat melihat langsung bagaimana akreditasi sekolah tersebut dan bagaimana mutu sekolah tersebut dikelola. Di sini kita dapat langsung melihat akreditasi yang terpampang di plang sekolah tersebut, atau kita pun dapat menanyakan secara mutu sekolah tersebut terkait dengan operasional ataupun secara manajerial.
Nah, tadi 10 hal yang perlu kita cermati ketika kita hendak menyekolahkan anak-anak kita dan memilih sekolah yang tepat untuk mereka. Di sini terkait dengan memilih sekolah pun adalah hak mutlak dari setiap orang tua, karena kitalah yang memiliki tujuan tersendiri untuk membesarkan anak kita dan juga menyekolahkan mereka. Sekolah yang tepat dan juga cocok dengan orang tuanya akan lebih baik ketika bersinergi dalam proses pembelajaran anak-anak di sekolah. Dari itu, pastikan kita tidak dalam kondisi terpaksa menyekolahkan anak-anak kita. Di sini kita pun harus sejalan dengan visi misi sekolah dan juga program-program yang ada, karena anak-anak kita akan menjadi bagian dari sekolah tersebut dan kita harus support dan juga dapat bekerja sama dengan sekolah tersebut. Dari itu, pastikan sekolah yang dipilih adalah sekolah yang cocok. Hasan punya satu tips untuk melihat keseluruhan sekolah itu baik atau tidak adalah dari ekspresi anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Apakah mereka bahagia dan nyaman atau tidak ketika mereka belajar di sana, dan juga bagaimana mereka mengekspresikan diri ketika mereka berkegiatan. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.